Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afdaliyah dengan NIM H121-16519 akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada seminar Statistika 2 dengan judul Perbandingan Kinerja Algoritma Ward dan Algoritma K-means dengan uji Silhouette Coefficient. Dengan pembimbing utama Ibu Dr. Georgina Mariati Nungki MSI dan pembimbing pertama Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSI serta dosen penguji Ibu Dr. Anda Nasra Sirajang MSI dan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian kami adalah mendapatkan pengklasteran yang terbentuk dengan penggunaan algoritma Ward, mendapatkan pengklasteran yang terbentuk dengan penggunaan algoritma K-means, serta membandingkan pengklasteran yang terbentuk dari algoritma Ward dan algoritma K-means dengan menggunakan uji Silhouette Coefficient. Selanjutnya, berikut tabel statistika deskriptif yang merupakan gambaran awal mengenai karakteristik data yang digunakan sebagai informasi awal yang selanjutnya siap untuk dilakukan analisis. Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai rata-rata sebesar 724,5 dengan nilai maksimal sebesar 4.926 dan nilai minimal sebesar 187, yang berarti bahwa penderita TB paru di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 rata-rata sebanyak 724,5 kasus dengan jumlah penderita tertinggi sebesar 4.926 orang di Kota Makassar dan penderita terendah sebanyak 187 orang di Kabupaten Toraja Utara. Begitu seterusnya hingga variabel ketujuh. Adapun yang ingin saya bahas dalam pengelompokan kabupaten kota menggunakan algoritma Ward dan K-means adalah uji kecukupan sampel, uji multikolinearitas, analisis komponen utama, menghitung kemiripan atau ketidakmiripan antar objek, penentuan jumlah klaster, melakukan proses pengklasteran dengan algoritma Ward dan K-means, interpretasi klaster, serta pemilihan algoritma terbaik dengan uji Silhouette Coefficient. Uji kecukupan sampel untuk melihat apakah sampel yang digunakan memadai untuk dianalisis atau tidak. Dapat dilihat pada tabel 4.2, yaitu nilai uji KMO adalah sebesar 0,5325368, di mana nilai tersebut lebih dari 0,5, maka tidak cukup alasan untuk menolak H0. Dengan demikian, sampel yang diambil layak untuk dilakukan analisis klaster karena telah mewakili populasi. Selanjutnya, melakukan uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan di mana terdapat korelasi atau hubungan yang sangat tinggi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah melakukan pemeriksaan pada elemen matriks korelasi. Berdasarkan matriks korelasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas X1 dengan variabel bebas X5, yaitu 0,821, yang berarti hal tersebut menunjukkan terjadinya multikolinearitas. Untuk mengatasi adanya multikolinearitas tersebut, maka perlu dilakukan analisis komponen utama. Analisis komponen utama bertujuan untuk mereduksi atau mentransformasi variabel bebas yang mengalami pelanggaran asumsi multikolinearitas. Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat nilai eigen yang diperoleh dari matriks varian kovarian, kemudian terdapat 7 komponen utama yang terbentuk dari 7 variabel bebas. Berdasarkan nilai total kumulatif varian, komponen utama 1 dan komponen utama 2 senilai 98,18% dianggap telah dapat menjelaskan varian atau mewakili ketujuh variabel. Selanjutnya, nilai eigen yang telah diperoleh digunakan untuk menentukan vektor eigen atau koefisien komponen utama. Dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut. Kemudian, nilai koefisien komponen utama selanjutnya diinterpretasikan dengan seluruh kabupaten kota sehingga diperoleh nilai atau skor komponen utama 1 dan komponen utama 2, seperti pada tabel 4.5 berikut. Skor komponen utama yang telah diperoleh kemudian digunakan dalam penentuan ukuran jarak antar objek dalam melakukan pengklasteran. Nilai jarak bertujuan untuk mengetahui seberapa dekat atau jauh suatu objek yang satu dengan objek lainnya. Objek dikatakan mirip apabila jarak di antaranya kecil.
Ukuran jarak yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jarak kuadrat Euklidean. Dari perhitungan jarak menggunakan persamaan 2.9, maka diperoleh hasil jarak pada tabel 4.6 sebagai berikut. Selanjutnya, penentuan jumlah klaster optimum dengan indeks validitas Silhouette. Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa koefisien Silhouette tertinggi berada di titik K sama dengan 2, di mana hal tersebut merupakan titik jumlah klaster optimal. Maka, pada tahap pengklasteran, objek akan diklasifikasikan menjadi 2 klaster. Selanjutnya yaitu proses pengklasteran dengan algoritma Ward, yaitu dengan menghitung nilai SSE dua kelompok yang saling menggabung. Misalnya, antara kelompok Selayar dan Bulukumba. Dapat dilihat nilai SSE-nya yaitu sebesar 7.331.298. Begitupun nilai SSE antar Bulukumba dengan Bantaeng dan seterusnya. Setelah memperoleh nilai SSE, langkah selanjutnya itu menentukan jumlah klaster dan anggotanya. Dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut, yaitu dendrogram atau diagram pohon algoritma Ward. Indeks jarak menunjukkan ukuran kedekatan antar objek, sedangkan indeks kabupaten kota menunjukkan terdapat 24 kabupaten kota. Juga dapat dilihat bahwa telah terbentuk dua klaster yang merupakan jumlah klaster optimal, di mana pada klaster 1 terdiri dari 22 anggota dan klaster 2 terdiri dari 2 anggota. Selanjutnya, pengklasteran dengan algoritma K-means, yaitu menentukan jumlah klaster. Berdasarkan indeks validitas Silhouette, jumlah klaster optimal adalah 2. Kemudian, menentukan nilai sentroid secara acak. Dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut, yaitu nilai sentroid tahap inisialisasi atau nilai sentroid yang diperoleh secara acak. Kemudian menghitung jarak setiap kabupaten kota dengan sentroid menggunakan jarak kuadrat Euklidean. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut. Selanjutnya, masing-masing kabupaten atau kota dimasukkan ke dalam klaster yang saling berpadanan dengan sentroid. Kemudian, menentukan sentroid baru, yaitu nilai rata-rata objek yang masuk ke dalam masing-masing klaster. Karena nilai sentroid baru yang diperoleh sama dengan nilai sentroid sebelumnya, maka tidak perlu lagi dilakukan perhitungan, sehingga hasil pengklasteran dengan algoritma K-means yaitu dua klaster terbentuk dengan klaster 1 terdiri dari 22 anggota dan klaster 2 terdiri dari 2 anggota. Pada tabel 4.11 dapat dilihat hasil pengklasteran dan anggotanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12, klaster 1 terdiri dari Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Maros, Pangkep, sampai Palopo. Sedangkan klaster 2 terdiri dari Kabupaten Baru dan Wajo. Selanjutnya, interpretasi klaster. Pada tabel 4.13 merupakan nilai rata-rata variabel setiap klaster yang diperoleh dari nilai data asli atau data yang belum dilakukan proses analisis. Klaster 1 memiliki nilai sentroid tertinggi pada variabel penderita diare atau X2 lebih tinggi dibanding sentroid variabel X2 pada klaster 2 dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penderita diare pada klaster 1 ini sangat tinggi. Untuk variabel X1, X3, X4, X5, dan X6 terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan variabel tersebut di klaster 2. Sedangkan untuk variabel X7 pada klaster 1 lebih rendah dibandingkan variabel X7 pada klaster 2. Interpretasi klaster 2 memiliki nilai sentroid tertinggi pada variabel penderita obesitas atau X7, yang berarti jumlah penderita obesitas tertinggi terdapat pada klaster 2. Sedangkan untuk variabel X1, X3, X4, dan X5 serta X6 lebih rendah dibandingkan dengan nilai sentroid pada variabel di klaster 1. Selanjutnya, pemilihan algoritma terbaik dengan uji Silhouette coefficient. Nilai uji Silhouette coefficient berada pada interval -1 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati atau sama dengan 1 berarti pengelompokan dalam suatu klaster tersebut baik. Begitupun jika mendekati atau sama dengan -1, maka pengklasteran dikatakan buruk atau kurang baik. Pada gambar 4.3 disajikan grafik Silhouette coefficient untuk kedua algoritma, menunjukkan semua objek memiliki nilai Silhouette positif, yang berarti hasil keakuratan pengklasteran cukup baik dan tidak mengalami overlapping atau data berada di klaster yang tidak tepat.
Nilai rata-rata Silhouette Coefficient adalah 0,69, di mana untuk data ini masing-masing algoritma pengklasteran memiliki jumlah klaster terbentuk yang sama dengan masing-masing anggota klaster yang juga sama, sehingga menunjukkan kedua algoritma memiliki struktur data yang kuat dan kinerja pengklasteran yang baik karena nilai Silhouette Coefficient-nya mendekati angka 1. Dari hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan algoritma Ward diperoleh pengklasteran yang terbentuk berdasarkan data kasus penyakit adalah klaster 1 terdiri dari 22 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan seterusnya hingga Kabupaten Palopo. Sedangkan klaster 2 terdiri dari 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Baru dan Wajo. Begitupun dengan hasil pengklasteran menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya, kesimpulan ketiga adalah berdasarkan nilai rata-rata Silhouette Coefficient yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa algoritma Ward dan algoritma K-means memiliki struktur data sama yang kuat dan kinerja yang baik, di mana pada data ini kedua algoritma memiliki dua klaster yang terbentuk dan masing-masing klaster memiliki anggota yang sama. Cukup sekian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.